Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini merupakan updatean dari analisa minggu yang lalu. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokannya. Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang di sana saya biasanya membagikan saham-saham menarik setiap harinya, saham-saham menarik setiap hari, kemudian ada menu scalping, kemudian ada menu sore, dan juga ada list saham mix akumulasi seperti ini. Jadi, ada juga info-info yang lainnya seperti ex-date dividend brand, kemudian dan yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa nanti diskusi di Telegram ini. Jadi jika berminat boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium untuk benefitnya seperti ini. Untuk harganya boleh nanti teman-teman tanya kepada saya secara pribadi dengan klik atau melalui link yang ada di deskripsi, atau join dulu ke Telegram kita lalu cek pin message dan boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di sini. Antek Saham juga memberikan pilihannya bagi teman-teman yang belum punya atau belum mau join ke premium, boleh join ke pelanggan Antek Saham di YouTube. Jadi teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya di sana, kemudian mendapatkan saham menarik juga lengkap dengan trading plan berupa video di tiap minggunya, kemudian mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham. Kemudian teman-teman juga akan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi jika ingin join menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayaran di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan dan bisa dibatalkan kapan saja. Oke, jika masih kurang paham, boleh nanti menghubungi saya ya melalui link yang ada di deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut dari premium maupun pelanggan Antek Saham di YouTube. Oh sorry, saya info sedikit lagi kalau saya sudah mengupload ya analisa saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Boleh nanti ditonton videonya. Kemudian saya akan mengupload juga besok analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik selama 1 minggu ke depan. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info dari Antek Saham. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya saja. Yang pertama dari cuan ya. Boleh kita lihat di sini untuk cuan masih sideways sebenarnya, dan boleh kita lihat trading plan kita belum hit di sini. Jadi masih bisa kita gunakan buy di area demand atau 7075, kemudian take profit 7800, kemudian 8100 dan stop loss di 6550. Tapi karena belum hit, boleh kita geser dulu ya di sini. Kita geser supaya terlihat lebih jelas untuk analisa kita di sini. Oke, boleh kita lihat ya di sini. Setelah mencapai area supply, harga dipantulkan lagi ke bawah dan setelah mencapai satu support di sini, boleh kita lihat untuk cuan harga mampu rebound. Di sini ada satu support ya di 7.400. Boleh kita lihat pergerakan satu S-nya di area supply 8.350 sampai 8.000. Kemudian di support 7.400. Jadi pergerakan dari cuan ini cenderung naik turun di area ini ya. Boleh kita lihat setelah mencapai supply, harga turun ke area supportnya. Jadi untuk pergerakan cuan lebih cenderung untuk naik dulu ya, karena di hari Jumat bisa tutup hijau di sini. Jadi potensi untuk cuan di hari Senin akan naik lagi ke area supply lalu turun lagi ke area support. Nah, untuk pergerakan selanjutnya pada cuan, tunggu break salah satu area ini karena memang masih sideways atau ranging di dalam area ini. Jika ingin bergerak naik, maka tunggu break supply dulu. Jika bisa di breakout, maka cuan akan naik ke resisten di 9.150. Tapi jika ternyata nanti break dan support 7.400, maka cuan akan masuk lagi ke area demand 6.800 di sini, dan seperti yang tadi trading plan kita akan hit dan kita boleh masuk pada saham cuan, tentunya dengan menunggu konfirmasi lebih lanjut. Oke, jadi untuk cuan masih cenderung sideways ya karena memang brand masih terkena FCA. Jadi dengan cuan yang bisa ditutup hijau masih sangat bagus ya, berbanding terbalik dengan BRPT yang ditutup merah. Jadi cuan masih bisa bertahan di zona hijau. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana untuk broker summary dari cuan. Oke, secara hari Jumat sepertinya hijau. Oke, ada pembelian dari BBYJ dan yang jual
KK dan YP Excel dan yang lainnya. Memang ada akumulasi ya di hari Jumat dan cuan pun bisa ditutup hijau. Jika secara mingguan, oke masih ada akumulasi dari LG ternyata di sini, BB dan YC lagi. Kemudian yang jual rata-rata dari asing, AK, YP, KK, XA dan yang lainnya. Jadi memang masih ada akumulasi secara mingguan pada cuan ini, jadi masih cukup menarik untuk cuan. Jadi ada potensi sebenarnya untuk bergerak naik dulu ke area supply-nya. Akan tetapi jika ingin masuk di harga sekarang, maka risk reward ratio-nya tidak menarik ya. Jika kita buatkan trading plan-nya sini masuk di harga sekarang, stop loss di bawah dari support 7.400, lalu take profit di area supply, maka boleh kita lihat risk reward ratio 0,86 banding 1. Jadi potensi profit lebih kecil dari potensi loss-nya. Jadi saran saya lebih baik tunggu dulu di area support atau di area demand untuk saham cuan ini. Untuk area demand ini ya 6.800 sampai 7.175, untuk support 7.400, area supply 8.350 sampai 8.000. Saya ketik saja sini demand 6.800 sampai 7.175, lalu supply di sini 8.000 sampai 8.350 dan support di 7.400 yang di sini. Jadi teman-teman wajib pantau ya area ini. Dan untuk sekarang belum ada trading plan, tetapi secara broker summary yang tadi maka saham cuan berpotensi untuk bergerak naik. Nah, boleh pantau nanti 3 area ini pada saham cuan. Jika ingin masuk kembali boleh tunggu dulu ya. Boleh tunggu breakout supply. Jika bisa di breakout maka teman-teman boleh buy on breakout dengan target di 9.150. Oke. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat di sini ya. Ternyata dia turunnya di hari Rabu ke area demand kita dan boleh kita lihat akhirnya dia bisa keluar dari area sideways-nya dengan volume yang cukup besar. Penurunannya di sini sekitar minus 9,90%. Jadi memang akan lebih cenderung untuk bergerak turun dan sudah breakdown support juga 8.850. Jadi pergerakan dari TPIA ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Akan tetapi karena di sini ada sebuah area demand, maka pergerakan turunnya mulai terhalang ya, mulai melambat juga di sini. Pergerakan turun setelah mencapai area demand 8.200 sampai 8.375. Jadi untuk TPIA berpotensi naik lagi ya. Jika kita cek dulu di time frame 4 jam, oke ada rejection 1 jam. Nah di sini juga di closingnya ya ada rejection naik sekitar 1%. Jadi dia turun ke area demand lalu di closingnya dia mampu gap up ke atas. Jadi ada potensi pada pada TPIA naik lagi ke area ke area resisten yang di sini 9.100. Jadi untuk TPIA karena menandakan rejection di area demand maka potensi naik lagi ya. Naik lagi ke area 8.850. Ini area ini menjadi resisten ya. Area menjadi resisten. Kemudian ada juga resisten di 9.100 ya. Jadi untuk TPIA sebenarnya primary trend-nya masih dalam pergerakan naik ya, atau tren utamanya masih dalam pergerakan naik. Tetapi di sini dia koreksi dulu ya karena memang brand masih FC ya. Jadi terkena sentimen negatif untuk saham Pak PP yang lainnya. Jadi di sini untuk TPIA potensi bergerak naik ke area resisten, 2 resisten di sini selama bisa bertahan di atas area demand 8.200 sampai 8.375. Akan tetapi jika area demand ini di breakdown maka TPIA akan melanjutkan penurunannya sampai ke support 7675 dan juga area demand yang sini 7275 sampai 7400. Akan tetapi menurut saya masih cukup lama ya. Jadi ada potensi sebenarnya pada TPIA naik dulu sebelum nanti melanjutkan penurunannya. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPIA. Oke, secara mingguan memang cukup besar ya untuk transaksi di TPIA ini. Boleh kita lihat. Memang transaksi yang paling besar terjadi di tanggal 31 Mei. Boleh kita lihat di sini saya buat dulu ke tanggal 31. Oke, terlihat ya. Ada jualan dari YU tanggal 31 di sini ya. Oke, di sini tanggal 31 ada jualan dari YU sekitar 2 triliun ya.
lalu yang beli dari BK, RX, dan KZ, BK 1,3 triliun, RX 872 miliar, dan yang lainnya. Jadi memang, ada jualan yang cukup besar dari YU, mungkin dinego ya kalau nggak salah, atau, saya juga tidak terlalu pantau ya untuk order book atau trade book dari TPY ini, tapi jika kita lihat di sini ada, transaksi yang cukup besar pada TPY. Dan jika kita cek secara mingguan memang ada distribusi ya dari YU yang cukup besar, tapi yang beli dari BK, RX, dan KZ. Dan ternyata penurunan yang paling tajam terjadi di tanggal 5 Juni. Kita cek dulu tanggal 5. Tanggal 5, oke. Di sini yang jualan BK ya, dan yang beli YU kembali di sini. Tapi secara mingguan memang YU keluar cukup banyak dari TPY ini. Tadi kalau nggak salah YU keluar 1,8 ya. Oh sorry, tanggal 31 ya. Tanggal 31 dia keluar 2 triliun, tapi setelah di tanggal mulai dari tanggal jika kita tarik sampai tanggal 7, berkurang berarti dia masuk lagi sekitar 200 miliar lagi, yaitu pembelian di hari, Kamis kemarin. Nah, di sini YU kan masuk lagi 157 miliar, yang berarti YU akum kembali pada saham TPI ini. Setelah dia jualan, dia akum lagi di area bawah. Jadi ada potensi memang pada TPI ya, dinaikin lagi, di markup sebelum nanti diguyur lagi untuk diturunkan bisa ke area 7.000, 7.600 sampai 7.400. Jadi secara teknikal dia sudah berpotensi ya untuk bergerak turun, karena secara second trend-nya di sini dia membuat lower low di sini, lower low. Jadi berpotensi dia hanya koreksi saja ke atas, koreksi lalu turun lagi untuk membuat lower low yang baru. Secara polanya seperti itu ya, pola downtrend, dan secara teknikal juga didukung, tetapi untuk saat ini ada potensi pada TPI naik dulu sebelum melanjutkan penurunannya. Akan tetapi jika nanti TPI bisa breakout resisten 9.100, maka pola penurunannya itu tidak akan terjadi ya, dan TPI akan berbalik arah menjadi naik lagi sampai ke area 9475. Ini bukan ATH lagi untuk sekarang. 9475 dan juga ATH di 9850. Oh sorry, ATH-nya di sini 9875. Jadi untuk TPIA pantau saat oke, ada dua area yang bisa dipantau. Yang pertama demand di sini. Ini demand, kemudian resisten di 9.100 karena area ini bisa menahan pergerakan naik dari TPI. Tetapi jika bisa di breakout, maka TPI akan lanjut bergerak naik ya ke area 9475 sampai 9875. Menurut saya nanti pergerakannya akan seperti ini. Naik dulu ke area resisten di sini, resisten 8850 sampai 9100, lalu turun lagi nanti ke area demand-nya. Jadi boleh pantau untuk TPI ya, area yang sudah saya tanda di sini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam terlihat di sini ya. Sudah saya warning juga ya di video sebelumnya, kalau jika ingin masuk menggunakan trading plan ini, tunggu dia bergerak sideways dulu, tunggu pergerakan turunnya melambat, dan di sini boleh kita lihat dia bisa langsung breakdown ya. Jadi nggak ada alasan pembelian atau melakukan pembelian pada saham Antam ini menggunakan trading plan yang sudah saya bagikan. Jadi walaupun teman-teman masuk, maka teman-teman cut loss sudah cut loss ya dengan trading plan kita di sini, dan cut loss sekitar cukup kecil 2,80%. Jadi jika pun masuk maka loss-nya masih kecil, tapi jika teman-teman tonton ulang video sebelumnya, maka saya infokan di sana jika penurunannya sangat kencang seperti ini dan tidak melambat dulu, maka jangan masuk dulu pada saham Antam, karena memang penurunannya secara tren utamanya masih dalam pergerakan turun di sini. Boleh kita lihat masih konsisten turun. Jadi dia berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Dan di sini untuk view selanjutnya pada Antam akan lebih cenderung ya turun. Ini saya tandai sebuah resisten yang bisa menjadi area retest nanti pada saham Antam. Tapi secara close candle di hari Jumat, maka akan lebih cenderung
langsung diturunin dulu ya, karena memang ada sentimen negatif ya pada Antam kemarin, yang di mana katanya emas yang dijualnya adalah palsu. Tapi saya juga kurang riset lagi ya. Jadi boleh nanti teman-teman baca lagi, apakah benar berita tersebut atau tidak. Dan di sini secara teknikal kita lihat lagi, kalau Antam berpotensi turun ke area support 1260, kemudian di 1175. Lalu ada satu support lagi yang menurut saya cukup kuat ya, di 1060. Jadi jika kita tarik, area ini bisa menjadi sebuah area demand, karena sebelumnya area ini adalah area supply, dan sekarang karena sudah di breakout pada saat di sini, berubah menjadi sebuah area demand. Oke, jadi untuk Antam lebih cenderung bergerak turun selama 1 minggu ke depan. Untuk area penurunannya di 1260, 1175, 1060 atau area demand di sini yang bisa menjadi peluang untuk melakukan pembelian ya selama 1 minggu ke depan. Oke, jadi untuk Antam akan cenderung turun ke area yang di sini. Saya tanda dulu. Ada 3 area. Yang pertama 1260. Untuk harganya nanti boleh dilihat ya sebelah kanan. 1260, kemudian 1175, kemudian 1060. Jadi ini merupakan target turun dari Antam. Mungkin saja pergerakannya nanti naik dulu ya, naik dulu untuk koreksi sebelum melanjutkan penurunannya. Tapi jika kita lihat secara candle-nya di sini, maka sebenarnya bisa langsung diturunin ke area target turunnya di sini. Jika kita cek untuk broker summary Antam, oke, terlihat big distribusi ya, secara harian tanggal 7 Juni memang big distribusi dari BB, CC, HP, dan yang beli rata-rata dari retail di sini, YP, MI, PD, XL, dan XC. Mungkin ya seperti biasa, karena sudah turun cukup dalam, dilihat sudah murah, tapi ada area yang masih cukup jauh sebenarnya di sini untuk melakukan pembelian pada saham Antam ini. Jika kita hitung bisa turun sekitar 10-20% lagi untuk saham Antam ini. Oke, jika kita cek secara mingguan, oke, BB, RX, YU bandarnya ya yang jualan sini, dan yang beli memang rata-rata dari retail, YP, XC, KK, SK, PD, XL, dan yang lainnya. Jadi akan diturunin dulu sampai mungkin retailnya cut loss ya. Dan secara teknikal seperti itu, walaupun nanti Antam bisa bergerak naik, maka pergerakan naiknya hanya untuk koreksi ya, koreksi sementara. Jadi retest sementara ke area, bisa beberapa area di sini sebenarnya. Area 1375, 1415, dan 1455. Jadi area koreksi pada saham Antam di sini. Jadi bisa naik untuk koreksi sebelum melanjutkan penurunannya. Saya ketik saja di sini area koreksi untuk lanjut turun. Lalu ini target turunnya. Jadi saran saya untuk Antam jangan masuk dulu ya, karena memang masih dalam pergerakan downtrend. Oke, jadi view saya kalau lebih cenderung view jangka panjang atau jangka menengah lebih cenderung turun ke sini. Tetapi jangka pendek mungkin bisa satu dulu lalu naik, kemudian diturunin lagi ke area target turun kita. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Oke, sedikit info untuk Pegas akan membagikan dividen ya di hari Senin nanti. Jadi ex date-nya kalau nggak salah di hari Senin nanti ya, Senin besok di saya cek dulu. Pegas ini short action, kemudian dividen. Oke, cum date-nya kemarinnya tanggal 7 dan ex date-nya memang di tanggal 10 Juni atau di hari Senin. Dan dividennya sekitar sebanyak Rp148,31. Jadi kira-kira dividen yield-nya jika kita hitung kalkulator berarti 148,31 dibagi closing-nya 1590 ya. 1590 dikali 100. Sekitar 9,3% ya. Jadi ada potensi pada Pegas nanti di dividend trap ya, terkena dividend trap di hari Senin sekitar 7-9% di hari Senin nanti. Jika kita hitung sampai mana, bisa sampai 9%, bisa sampai ke supportnya 1470
dan juga sampai ke area gap di sini. Setelah di ex-date mungkin di hari Selasa atau Rabu akan mencapai area gap-nya di sini, yaitu di sekitar 1.400 sampai 1.300. Jadi untuk pegas singkat saja jangan masuk dulu ya, karena memang ada potensi terkena dividend trap di hari Senin nanti. Jadi yang sudah punya posisi, eee, mungkin jalan keluarnya average down atau jual di ex-date ya, karena secara pergerakan dari, pegas ini sudah rally ya cukup bagus di sini dari tanggal 1 Maret ya di sini, 1 Maret sampai, eee, 3 Juni sudah naik sekitar 50%. Jadi ada potensi koreksi, yaitu koreksi nanti pada saat ex-date dividennya. Jadi untuk pegas view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun di sini. Cenderung turun ke area support yang pertama 1470, kemudian 1415, lalu di sini 1365. Jadi ini merupakan target turun di ex-date dan juga setelah ex-date-nya. Jadi ada potensi untuk pegas masuk ke area gap-nya di sini. Oke, jadi view-nya seperti itu saja untuk pegas. Menurut saya kalau terkena dividend trap dan turun ke area gap di sini untuk menutup gap-nya, lalu nanti berpotensi bergerak naik kembali. Oke, setelah mencapai area gap, kemungkinan ada potensi ya spike-spike ke atas. Jadi bisa nanti naik ke area resistennya 1470 atau 1415. Oke. Jadi view saya pada pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena ex-date dividend di tanggal 10 Juni. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.